sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau saya boleh tanya ya, kalau saya boleh tanya, ada namanya sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Ini saya yakin semuanya tahu karena ini masyhur ya, sahabat ini namanya cukup terkenal. Abdullah bin Amr bin As. Nah, ini antara ayah dengan bapak. Jadi ayahnya Amr bin As, anaknya namanya Abdullah bin Amr. Itu jarak umur cuma 11 tahun. Ya. Jadi di umur 10 tahun ayahnya menikah. Kemudian di umur 11 tahun ayahnya melahirkan istri dari Amr bin As melahirkan anak. Namanya Abdullah bin Amr. Satu ketika Abdullah bin Amr ibn al-As, beliau ini punya pelayan ya, punya pelayan menyembelih seekor kambing ya, atau domba. Jadi domba disembelih, ya kan? Kemudian bagian pahanya itu, paha depannya itu dibagikan kepada Abdullah bin Amr karena beliau suka paha depan kambing itu gitu kan. Begitu paha depan itu diserahkan, Abdullah bin Amr tidak langsung menerima. Dia tak langsung menerima. Tapi apa yang dia ucapkan? Apakah kamu sudah memberikan domba, daging domba yang kita sembelih itu kepada tetangga saya yang di sana? Nah, gitu. Jadi kata pelayannya, yang majusi itu wahai Ibnu Amr. Nah, coba kita lihat ya. Yang majusi, kalau saya tidak salah itu yang majusi atau Yahudi ya. Majusi kalau saya tidak salah. Tapi jelas dia bukan Islam dan bukan Nasrani. Yang majusi itu wahai Ibnu Amr. Kata Ibnu Amr, benar. Maksud pelayan tadi, kenapa kok majusi harus dikasih? Kan masih banyak lagi tetangga yang muslim. Kata Abdullah ibn Amr bin As, beginilah kami disuruh oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghormati tetangga. Nah, jadi walaupun dia itu tidak seagama dengan kita, kalau dia tetangga kita dan pintu rumahnya paling dekat dengan kita, maka dia yang paling utama untuk mendapatkan hak sebagai seorang tetangga. Ini prinsip ya. Dan ini ajaran Islam, ajaran moderat dalam Islam. Jadi Islam itu selalu mengedepankan ajaran kasih sayang. Nah, nanti lagi ya, masalah kita itu menginginkan dia masuk Islam, itu biasanya kalau seandainya akhlak yang baik sudah kita tunjukkan kepada mereka ya, mengedepankan ajaran kasih sayang kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kita, justru mereka akan masuk Islam dengan kesadaran diri dan kecintaan mereka kepada agama Islam itu sendiri. Nah, gitu. Ada orang yang berpendapat ya, bolehnya laki-laki muslim menikah dengan bolehnya laki-laki muslim menikah dengan wanita yang ahlul kitab, artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, itu secara hukum memang tidak bisa kita pungkiri. Agama secara hukum membolehkan seorang untuk menikah dengan wanita ahlul kitab. Tapi kondisi yang diinginkan dari pernikahan itu adalah, pertama, ketika seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita, maka nanti anak yang dilahirkan akan menjadi seorang muslim. Yang kedua, menunjukkan kemuliaan akhlak Islam. Jadi ketika istri yang non-muslim tadi melihat muslim, pergaulan tanggung jawabnya sebagai suami nampak ketika dia sebagai seorang muslim, maka lambat laun
wanita itu akan mengikut agama suaminya itu agama Islam. Nah, kalau sekarang ini ada seorang muslim laki-laki menikah dengan wanita yang tidak beragama Islam, Kristen atau Nasrani, justru yang terjadi sebaliknya. Anak yang dilahirkan malah ikut agama ibunya, kemudian kadang-kadang suami itu malah masuk ke agama istrinya tersebut. Jadi tidak tercapai tujuan utama dari kenapa dibolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita yang ahlul kitab. Karena di situ tujuan untuk dakwah, mengajak kepada keislaman. Nah, ini prinsip kita menjaga kesatuan antara antara umat Islam dengan agama selain Islam. Pada satu surah Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim yang cukup terkenal bahkan dihafal oleh semua umat Islam, surah Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Apa yang bisa kita renungkan dari ayat tersebut ketika Allah mengatakan bagimu agamamu dan bagiku agamaku? Memang ayat ini turun di Makkah ya. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditawarkan oleh orang-orang musyrik yang ada di Makkah untuk melakukan kesepakatan pertukaran tradisi beribadah. Nah, jadi kata mereka, wahai Muhammad, bagaimana kalau kita begini saja? Tahun ini kami ikut menyembah Tuhanmu, tahun depan kamu ikut menyembah Tuhan kami. Jadi kita bisa berdamai. Maka akhirnya muncul firman Allah surah Al-Kafirun yang menegaskan bagimu agamamu, bagiku agama. Artinya dalam kehidupan ini kita tidak usah terlalu ikut campur dengan urusan agama yang bukan agama kita. Jadi difokuskan kepada agama kita. Biar mereka fokus kepada agama kita. Jadi artinya apa? Artinya tidak terjadi saling caci mencaci, salah menyalahkan yang tidak pada tempatnya terhadap orang-orang yang tidak seagama dengan mereka. Nah, ini akan terjalinlah namanya hubungan harmonis antara satu umat beragama dengan umat beragama yang lain. Lalu bagaimana nanti kalau kita membiarkan orang-orang itu tetap dalam kekafirannya? Nah, mungkin ada yang bertanya seperti itu kan? Kalau kita tetap dengan prinsip biar mereka di atas agama mereka, kita tetap berada di agama kita. Sementara Islam itu menginginkan semua manusia selamat di akhirat. Allah mengatakan wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah mengajak manusia supaya bisa masuk ke surga. Nah, jadi Darussalam itu negeri keselamatan, yaitu surga, jannah ya. Allah mengajak manusia untuk masuk ke surga, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki itu kepada jalan yang lurus. Itu pertama. Yang kedua, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? La ayyahdiyallahu rajulan wahidan khairul laka min humarin ni'am. Benar-benar ada satu orang yang bisa kamu berikan ada satu orang yang denganmu dia dapat petunjuk Allah. Jadi ada orang kafir yang bisa masuk ke dalam agama Islam kalau dia non muslim, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah.